Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Revaldi Irhan Parmato. Saya akan menjelaskan 5 alasan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba. Oke, bunga bank sering dikritik sebagai riba, terutama dalam konteks agama Islam ya. Namun ada beberapa argumen ataupun ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mendukung pandangan bahwa bunga bank itu bukan riba. Nah, yang pertama ialah pengertian yang berbeda tentang riba. Sebagian pendukung bunga bank atau pengguna bunga bank yang setuju bahwa bunga bank tersebut riba, mereka menjelaskan atau merujuk pada praktik pinjaman dengan keuntungan yang tidak adil atau eksploitatif. Nah, mereka berpendapat bahwa bunga bank modern tidak melibatkan praktik semacam itu karena tarif bunga ditetapkan secara transparan dan adil untuk semua peminjam. Nah, yang kedua, perbedaan struktur transaksi. Bunga bank pada umumnya dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang atau penggunaan fasilitas atau sebagai pajak atau sebagai pinjaman. Nah, itu perbedaannya. Pendukung bunga bank pun berpendapat bahwa ini berbeda dari riba karena melibatkan pertukaran yang sah antara sang pemberi pinjaman dan peminjam ataupun antara nasabah dengan bank. Mereka tuh sudah sepakat atau sudah berjanjian dengan akad yang sah, di mana peminjam secara sadar menyetujui bunga tersebut ada dalam transaksinya. Nah, yang ketiga, peran dan risiko. Bunga bank diklaim oleh pendukungnya sebagai bentuk imbal hasil yang didasarkan pada risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Nah, bank memberikan pinjaman dengan risiko bahwa peminjam tidak akan mengembalikan pinjaman atau nilai uang akan terkikis akibat inflasi. Nah, bunga yang diterima oleh bank dianggap sebagai imbal hasil untuk mengompensasi resiko ini. Yang keempat, fungsi intermediasi keuangan. Nah, bunga bank dianggap sebagai bagian dari proses intermediasi keuangan, di mana bunga bank menghimpun dana dari nasabah dan menyediakan pinjaman kepada peminjam. Pendukung bunga bank berpendapat bahwa bunga bank adalah kompensasi yang wajar bagi bank karena resiko dan jasa intermediasi keuangan yang mereka berikan itu terlalu besar. Nah, yang kelima, manfaat ekonomi. Para pendukung bunga bank berargumen bahwa bunga bank yang diterima oleh bank memainkan peran penting dalam menghidupkan perekonomian sekitar. Nah, bunga memotivasi orang untuk menyimpan uang mereka di bank yang kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, dan lembaga lain yang membutuhkan dana untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, perlu dicatat bahwa pandangan ini mencerminkan argumen yang sering digunakan oleh para pendukung bunga bank, terutama dalam konteks agama Islam. Masih ada perdebatan yang luas mengenai masalah ini dan pandangan alternatif yang menganggap bunga bank sebagai riba tetap ada. Setiap individu harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan pandangan agama, hukum, dan etika mereka sendiri sebelum membuat keputusan tentang penggunaan bunga bank ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.